Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seputar pembahasan tentang akademik. Baiklah teman-teman, saya akan coba share materi pada kesempatan ini. Ya, teman-teman sekalian, kita coba melakukan pembahasan atau memberikan penyampaian tentang persoalan akademik. Jadi yang saya mau bahas secara khusus ini adalah tentang akademik dosen. Teman-teman sekalian, di akademik dosen ini, kalau bicara akademik berarti kita bisa bicara tentang pendidikannya. Jadi teman-teman yang ingin jadi dosen, banyak langkah yang harus dilalui, atau teman-teman yang sudah dosen banyak karir yang perlu kita kembangkan. Terutama teman-teman yang baru selesai S1 atau S2 itu sudah bisa mendaftar di perguruan tinggi swasta. Caranya ya, yang harus dikejar dulu adalah INIDM. Ini yang pertama yang harus didapatkan seorang dosen. Biasanya di setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda. Ada yang lama proses INIDM-nya dan ada yang cepat. Kalau yang cepat itu biasanya di perguruan tinggi swasta yang tidak yang tidak terlalu mempersulit atau memudahkan. Ya, kalau perguruan tinggi swastanya besar itu biasanya ngantri. Tapi kalau misalnya pembukaan prodi baru itu biasanya tidak cepat sih, karena dosennya itu baru. Tapi kalau sudah prodinya sudah ada, itu biasanya antri karena ada rasio dosen antara mahasiswa. Itu yang perlu diketahui dulu teman-teman yang baru bergabung di ini dia dulu, nomor induk dosen. Kemudian setelah ini DN itu selanjutnya itu adalah bagaimana caranya dia bisa dapat ini. Yang kedua adalah jabatan fungsional. Ya, teman-teman yang kedua adalah jabatan fungsional. Kalau ini kan harus punya S1 atau S2 ini kan. Tapi ada yang bertanya, misalnya apakah boleh misalnya yang ijazah S1 dengan ijazah S2 berbeda? Ya, tergantung prodi atau tempat perguruan tinggi yang kita tempati. Misalnya teman-teman ada yang dari jurusan prodi S1 bahasa Indonesia, ambil S2 prodi teknologi pendidikan, yang dinilai itu adalah akhir ijazah. Jadi ada perguruan tinggi yang menerima, ada juga yang tidak. Kalau negeri biasanya tidak menerima, karena negeri itu kan rata-rata ya orientasi dari kualitas. Swasta juga pun sebenarnya mengejar kualitas, tergantung perguruan tinggi. Cuma maksud saya banyak masih perguruan tinggi yang masih swasta, khususnya swasta yang masih berproses. Yang kedua jabatan fungsional, yang teman-teman ini kan harus kejar yang namanya asisten ahli ya. Ini asisten ahli. Jadi teman-teman kalau pengen ini asisten ahli ini yang pokoknya biasanya ini dikejar minimal 1 tahun. Ini asisten ahli. Nah, setelah asisten ahli kan pengen lagi yang selanjutnya adalah lektor ya. Ini lektor, ada yang hukumnya 1 tahun setelah menjadi asisten ahli itu ada yang lektor 200, ada yang lektor 300. Jadi ada yang 200, ada yang 300.
Kalau pengalaman saya pribadi itu ini hanya bisa sampai 1 tahun ini asisten ahli itu saya sudah dapat. Kemudian ini 2 tahun setelah ini saya bisa dapat uh, lektor 300 ya. Lektor 300. Ya saya pribadi 300 ya. Ini 300 bisa dapatkan. Jadi teman-teman yang pengen 300 ini harus punya publikasi yang banyak, harus punya pengabdian masyarakat yang banyak. Tapi yang paling banyak itu adalah penelitian. Tapi kalau di lektor itu lebih mengutamakan dulu penelitian ya. Tetap seperti itu, mau menuju lektor kepala sampai guru besar, penelitian semakin tinggi nilai kredit dan kumnya. Nah itu 300. Kemudian yang selanjutnya ini adalah lektor kepala ya, lektor kepala ya. Kalau teman-teman pengen lektor kepala itu ada yang 400, ada yang 550, ada yang 700 ya, kalau nggak salah 700 yang 700 ya. Saya lupa itu 750 atau 700, saya lupa. Jelasnya ini yang harus kita capai ya teman-teman sekalian. Kalau saya sekarang ini adalah sudah lektor kepala 400. Pertanyaannya apakah harus S3? Tidak juga, karena ada teman saya yang sudah berijazah S2 ya. Kalau kita punya ijazah S1, S2 ada, atau S3 itu bisa. Itu bisa. Kalau dapat ijazah S2 berarti harus punya syarat wajib. Syarat wajibnya itu lebih berat ketimbang dengan ijazah S3. Kalau saya gunakan itu ijazah S3, jadi hanya Sinta 2. Itu ada hanya ya, tergantung sih, ada yang mengatakan berat sih dapat Sinta 2, ada yang mengatakan itu mudah. Tetapi itu lagi tergantung dari orangnya ya. Kalau saya pribadi ini hanya Sinta 2 ya. Sinta 2 kalau ini Sinta 3. Kemudian kita lanjut ke guru besar. Ini guru besar ini saya nggak bisa menjelaskan lebih banyak karena belum alami ya, guru besar atau profesor. Ini kalau guru besar ini tergantung kita ya. Maksud saya ada bertanya sih juga, apakah bisa guru besar dari lektor ke guru besar ya? Itu bisa, yang penting sudah berijazah S3 dan masa kerja itu minimal 10 tahun. Kalau asisten ahli itu 8 tahun ya, dan lektor kepala 8 tahun. Kalau saya itu belum cukup 8 tahun, makanya saya harus ada syarat wajibnya ya. Itu syarat wajibnya. Kalau kurang dari 8 tahun maka harus punya jurnal internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama. Itu yang harus diikuti ya. Kalau saya kemarin waktu menunjukkan ada jurnal saya, ada juga Sinta 2 saya. Jadi saya tidak tahu apakah yang masa kerja saya 8 tahun itu sudah diterima dengan jurnal internasional yang saya pakai, ataukah Sinta 2 saya yang saya. Jadi karena saya tulis di situ secara khusus itu semua itu 2 jurnal penulis pertama dengan jurnal saya Sinta 2 penulis pertama. Itu saya gunakan. Ya yang jelasnya perspektif reviewer itu berbeda-beda. Tapi kalau patokan substansi misalnya di aturan akademik itu pasti jelas. Sudah jelas. Misalnya guru besar itu harus jurnal internasional bereputasi. Nah, inilah yang kita mau kejar. Terutama saya pribadi, kita harus berusaha dan berjuang dan berdoa semoga kita bisa sampai jabatan tertinggi. Dan kalau saya pribadi sebenarnya
itu mengajar itu pada tahun 2015 ya. 2015 saya ngajar, tapi baru ini itu 2016. Jadi kalau mau dihitung-hitung 2017 ini baru ada ini di sini. Itu NIDN ya. Kemudian 2017 ini baru asisten pendidikan. Teman-teman sekalian. Itu saya perjalanan saya secara pribadi ya. Saya ahli. Kemudian setelah 2017 ini 2019 ya, 2019 itu sudah lektor 300 ya, saya sudah lektor 300 ya. Ini sudah 300. 2021 sudah lektor kepala 400 ya. Nah, sekarang ini 2022 ya, berjuang untuk menuju LK 100 atau 550 atau menuju ya GB antara itu ya. Nah, antara ini perjuangan ya, ini masih diperjuangkan. Apakah nanti akan sampai di sana ya. Jadi itulah yang sementara proses ya, apakah bisa sampai di sini. Maksud saya apakah bisa, ini posisi saya sekarang lektor 400. Jadi kalau saya ingat perjalanan saya ini baru 6 tahun, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 ya, 6 tahun itu saya punya masa kerja. Jadi 6 tahun masa kerja sudah bisa lektor kepala. Terus bagaimana dengan S3-nya? Saya S3 itu sebenarnya saya sudah kuliah S3 di sini. Sebelum ada ini itu sudah kuliah S3. Jadi surat tugas belajar saya itu masih sebelum masuk antara di sini sebelum berinide dengan tidak. Jadi sebelum berinide itu sudah masuk di S3. Jadi sebenarnya surat di sini itu ya saya tidak tahu tapi tetap diminta surat isi belajar pas itu. Jadi saya hanya bertanda pada saat itu adalah masih ketua karena dalam kategori rektor universitas kampus saya masih STK itu. Jadi saya sudah lanjut kuliah di sini tahun 2016. Cuma saya agak lama ini selesai sampai 2020 ya. 2020 selesai. Ya, ada yang bertanya apakah kalau setelah S3 itu sudah bisa lanjut? Saya kira bisa lanjut usulkan jabatan fungsional ya bisa sih. Lagi-lagi saya katakan kebijakan itu tergantung sih. Tapi kalau menurut aturan itu saya punya 2 tahun ya. 2 tahun setelah jabatannya selesai. Itu sih aturannya. Cuma karena saya alhamdulillah dimudahkan lah. Saya tidak tahu asal sisi Allah sehingga saya pikirnya juga setelah 2 tahun S3 baru saya ajukan, tapi ternyata saya sebelum 2 tahun saya ajukan. Saya coba-coba ternyata alhamdulillah bisa. Saya sangat bersyukur atas berkah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga saya sudah berpangkat lektor kepala. Saya nggak menyangka ya sudah bisa sampai situ. Saya sih berdoa mudah-mudahan ada teman atau apalah namanya sama PTM ya, Profesor Muji itu sampai masa kerjanya 11 tahun. Kelahirannya masih muda sudah profesor tahun 1982 itu saya lihat sekolah berarti saya beda 6 tahun. Jadi mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak beliau, bisa mengikuti prestasi beliau, dan saya memang melihat karya-karyanya itu sangat luar biasa sekali. Intinya kita harus banyak menulis, banyak berkarya untuk bisa sampai pada proses itu. Oke teman-teman, saya hapus dulu ya teman-teman. Ini kita
sekarang saya mau bicara masalah apa ya, publikasi. Jadi teman-teman kalau ingin meraih sesuatu itu harus ini publikasinya itu harus mantap teman-teman sekalian. Kalau publikasi itu tidak mantap, maka proses kita itu agak berat. Nah, kenapa? Ini publikasi ini sebagai syarat kalau misalnya kita mau asisten, kita harus punya ini Sinta 1 atau Sinta 1 sampai 6 ya maksud saya. Ini kita harus usahakan ini kita punya itu setiap semester lah. Kalau bisa ada terbit itu setiap semester itu ada yang terbit. Nah, ini harus kita prioritaskan, punya karya, punya tulisan yang sesuai dengan disiplin kita, supaya kita mudah untuk meraih namanya tadi yang saya sampaikan adalah jabatan fungsional. Itu ya teman-teman sekalian, sehingga target kita misalnya ini tadi jabatan karir publikasi ini bisa tercapai. Semakin tinggi jenjang akademik kita, jabatan fungsional kita mulai dari asisten ahli, lektor ke lektor kepala sampai guru besar itu semakin ya, kalau ini anggap saya ini sini asisten ahli, kemudian ini lektor, kemudian ini kemudian ini lektor kepala ya. Artinya anggaplah ini ya saya hapus mana ini oke. Oke teman-teman, jadi saya anggap ini adalah ini proses ke asisten ahli ini teman-teman sekalian. Ini proses ke asisten ahli ya, asisten ahli. Kemudian ke lektor ya. Ini teman-teman sekalian, ini satu proses menuju ke sini asisten ahli ke lektor ini kan minimal 2 tahun. Jadi kita bisa raih ini selama 2 tahun ya. Kita harus berjuang selama 2 tahun karena memang syaratnya begitu. Ini prosesnya 2 tahun. Jadi kalau teman-teman bisa asisten ahli ke lektor itu bisa 2 tahun bisa maksimal ya itu. Ini saya gambarkan ini kapasitasnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau di sini kan lektor kepala ya, lektor kepala. Ini ke guru besar. Ini ya umpamanya dia agak semakin naik itu semakin naik ya teman-teman. Jadi dia ke lektor kepala ini dia sama prosesnya itu dia kayak serupu lah. Kalau ke asisten ahli ke lektor itu agak sedikit mudah sih. Lektor kepala ke guru besar itu seperti ini dulu juga bayangan saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah lektor ke asisten ahli ke lektor itu kan luar biasa sekali, langsung kepada suatu proses pencapaian yang luar biasa. Ini di sini banyak mandek di sini. Banyak teman-teman dosen itu mandek di bagian sini, di bagian sini ya. Ini banyak, ada yang bahkan beberapa tahun ini setelah dia dia agak lama ya. Jadi prosesnya dia agak lama ya teman-teman. Jadi untuk menuju sini
ke lektor kepala ke profesor ini memang butuh waktu. Ada lektor kepala 550, lektor kepala 400 berposisi. Nah, ada syarat wajib yang berat itu kalau profesor, kalau bidang sosial atau agama itu 0,25 SDR. Itu kan SDR yang luar biasa, tapi ada yang bisa 1 dan sebagainya. Dan ada yang sudah mulai tapi tidak sesuai dengan skopnya dan sebagainya, karena akan direview lagi di kementerian. Dan kita berjuang, dan itu waktu terbitnya itu agak lama ya, teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah saya berjuang ini mudah-mudahan bisa cepat meraih ini guru besar, itu sebagai salah satu cita-cita sekarang. Masa karya saya masih 6 tahun, saya berjuang mudah-mudahan bisa seperti Prof Muji ini yang 11 tahun ya. Ya mudah-mudahan saya bisa di bawahnya 10 tahun lebih sedikit. Nah, tapi ya itu luar biasa sekali tuh. Cukuplah minimal sebelum 40 tahun. Sekarang umur sudah 34 tahun. Mudah-mudahan sebelum umur 40 tahun itu bisa jadi guru besar ya. Kenapa? Ini penting untuk pengembangan perguruan tinggi. Oke teman-teman sekalian, saya kira cukup pada hari ini. Nanti kita akan membahas atau membedah lagi apa-apa yang perlu kita persiapkan. Ya jelasnya itu fokus ini yang berat. Kunci utama itu adalah teman-teman sekalian, kunci utama itu adalah kita harus fokus. Oke, saya kira cukup. Intinya itu adalah fokus teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan bila bisa dilihat, pasti dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.